Ustaz, Halo, ini banyak kajian yang libur, gimana nih Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gabung ya? Fadal. Sama sih. Ya. Insya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pakai ini dulu biar higienis. Biar apa itu? Apa itu? Nuh, ini hand sanitizer. Kan kita kan sekarang lagi corona. Jadi, pakai sanitizer, pakai masker. Pakai masker juga? Iya. Ini mau ngobrol sama Ustaz tuh pakai gitu? Lepas lah. Pas ya? Lepas. Apa-apa ya? Gak apa-apa. Pas. Harus berhati-hati memang ya. Iya. Super ekstra ini. Ini Iya. sudah masuk Surabaya juga dong? Bener. Nah ini mau ada Ustaz kita tanya nih Ustaz. Ini kan ya sedang hangat ini Ustaz. Fenomena virus corona yang awalnya dari Wuhan. Terus habis itu dengan sangat cepat menyebar, bahkan data terakhir sampai ke 140-an lebih negara. Bahkan di Indonesia sudah masuk, kasusnya juga sudah banyak. Nah ini kita sebagai muslim gimana cara menyikapinya Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Namanya penyakit itu ya. Itu kan semua kehendak Allah Ta'ala. Jadi yang menurunkan penyakit itu Allah Ta'ala, dan juga pasti Allah Ta'ala menurunkan obatnya. Ya, ini fenomena yang sangat menyedihkan sebenarnya. Ya. Kenapa menyedihkan? Karena dengan adanya fenomena seperti ini, ya itu menjadikan kaum muslimin secara khusus mereka berada dalam ketakutan. Ya, namun sikap seorang muslim kalau dia menghadapi kondisi seperti ini, yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus menyerahkan semuanya ini kepada takdir Allah. Ini semua takdir Allah sudah. Dan Allah sudah mencatat. Ya, jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, Allah sudah mencatat bahwasanya akan adanya virus corona ini. Dan itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Misalkan Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Ta'ala, Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut. Nah, mungkin kita tidak kena virus itu, atau mungkin belum kena, dan na'udzubillah semoga kita tidak kena. Tapi di situ ada takut dalam diri Panik kita. gitu Panik, ya. Ini antum tadi pakai. Itu kan mengganggu ketenangan kita yang biasanya kita keluar rumah, pergi kemana-mana, ya nyaman, kita kerja. Sekarang kita disibukkan dengan virus seperti ini. Artinya kan ada rasa takut. Bahkan himbauan terakhir pemerintah itu kita benar-benar disuruh untuk waspada, menjaga diri, bahkan sebisa mungkin meninggalkan aktivitas di luar. Ya, aktivitas di luar. Ya, jadi semua itu takdir Allah Ta'ala. Dan itu sudah Allah jelaskan ya kepada kita. Begitu pula Rasul telah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, maka kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsi alfi sana. Allah telah menciptakan atau Allah telah menuliskan takdir manusia atau segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau sudah dapat musibah seperti ini, yang pertama kali yang harus kita tanamkan, semua ini sudah menjadi takdir Allah. Sudah selesai, sudah kalau sudah gitu. Ya, apakah cukup sampai di situ? Hanya kita sekedar bersandar kepada takdir? Tidak. Ada sikap yang lain. Yang kedua, kita juga disuruh bertawakal kepada Allah. Ini berserah diri atas musibah yang menimpa kita sekarang ini. Namun tawakal itu bukan berarti hanya sekedar berserah diri tanpa usaha. Ini yang sering disalahartikan oleh sebagian besar manusia, khususnya kita kaum muslimin ya. Di mana mereka mengatakan, oh kita bertawakal sama Allah, tapi tidak ada usahanya. Ini salah. Tawakal itu sendiri, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, baru dikatakan tawakal itu benar kalau dia memenuhi dua unsur. Yang pertama, dia itu benar-benar bersandar kepada Allah. Ya, secara hakikat dia bersandar sama Allah. Dan yang kedua, ini yang paling penting, yaitu dia melakukan sebab-sebab yang itu merupakan bagian dari tawakal. Kayak contoh, kita bertawakal, kalau memang kita kena, ya sudah Allah pasti akan ya mengenakan kita. Tapi kalau tidak kena, ya sudah pasti Allah akan menjaga kita. Ya, tapi semuanya itu memiliki sebab. Di antara sebab kita supaya kita terhindar dari virus corona, ya kita harus menjaga kesehatan, ya. Kemudian juga mematuhi bagaimana himbauan dari pemerintah, terutama
dinas kesehatan kita, dari Menkes kita misalkan. Ya, kemudian kita juga harus benar-benar menjaga diri kita. Ya, apalah intinya yang penting itu merupakan sebab-sebab supaya kita terhindar dari virus corona. Ini namanya tawakal. Ya, belum dikatakan tawakal kalau belum memenuhi dua unsur ini. Terkadang kita hanya berhenti pada satu sisi, hanya berserah diri sama Allah, tapi tidak melakukan sebab. Seperti orang apa ya istilahnya, dia lapar, pingin kenyang, tapi tidak mau makan. Oh iya. Ya, ya kalau sudah takdirnya nanti kenyang, ya sudah kita tawakal sama Allah. Tidak, pasti harus ada sebabnya. Nah, sebab untuk kenyang itu adalah kita makan. Nah, ini contoh tawakal yang keliru. Ya, di antara sikap lagi mungkin ya, yang ini secara global ya. Dengan kita berdoa sama Allah Ta'ala. Banyak-banyak berdoa. Doa itu dibagi dua. Yang pertama, kita berdoa supaya Allah segera mengangkat musibah ini. Jadi kita minta sama Allah supaya Allah mengangkat musibah ini, supaya Allah mengangkat penyakit ini, karena tidak ada yang bisa mengangkat penyakit ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini paling penting, kita juga meminta berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari penyakit seperti itu. Kan banyak ya doa-doa Nabi SAW. Misalkan Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal baros ya wal junun wal jusam wa min sayyi'il asqam. Itu bisa juga dipraktekkan. Atau doa yang diajarkan dalam zikir pagi petang, misalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', sampai seterusnya. Tiap pagi dan sore ya, Ustaz? Iya. Jadi itu bisa diamalkan, zikir pagi dan petang itu bisa diamalkan sebagai salah satu sarana untuk kita memohon perlindungan kepada Allah dari terinfeksi virus corona ini. Di sisi lain, selain berdoa ya kayak dilakukan satria tadi ya, Ustaz ya? Ikhtiar, mungkin pakai masker, benar, pakai hand sanitizer. Ya, cuma kalau ngobrol sama orang ya jangan. Iya, jangan. Berarti kalau kayak saya tadi kan istilahnya berikhtiar tapi terlalu gitu gimana? Ya, berikhtiar itu boleh, sangat dianjurkan, tapi jangan sampai saking karena takutnya gitu kan, ya akhirnya istilahnya terjatuh ke dalam hal-hal yang berlebihan. Ikhtiar, kita disuruh untuk berikhtiar, pulang ke rumah cuci tangan pakai sabun, itu ikhtiar. Ya, tapi kalau ngobrol sama orang itu nggak enak gitu ya. Pakai masker. Istilahnya tuh kayak nggak sopan gitu aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di luar misalkan, apalagi di tengah-tengah jalan itu kan banyak pakai masker, nggak apa-apa. Di tengah-tengah kerumunan tiba-tiba ada orang bersin ya toh. Ya, maka ada masalah. Tapi kalau lagi ngobrol sama orang, sebaiknya kita ini menjaga adab seperti itu. Dan ini juga kita harus, salah satu bentuk ikhtiar juga harus mematuhi apa yang dihimbau oleh Kementerian Kesehatan dan ulil amri ya, Ustaz ya? Iya, betul. Jangan seenaknya sendiri kan. Jangan seenaknya sendiri. Semakin menyebar kan. Iya, jadi kan kesadaran lah istilahnya. Ketika pemerintah memberikan kita satu instruksi atau himbauan, itu kan berarti mereka memandang dari sisi keilmuan mereka. Dan kita harus, ya namanya mereka pemerintah, selama itu yang baik, kita tetap harus mengikuti, karena itu merupakan bagian dari prinsip Islam. Dari agama kita adalah taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya. Nah, ini kemarin cek info kajian banyak yang libur. Iya, banyak yang libur. 2 minggu ini Ustaz libur. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ada peraturan yang 14 days in home itu, Ustaz. Otomatis ya kajian-kajian diliburkan, Ustaz. Antum libur juga ya, banyak yang libur ya? Libur semuanya, Ustaz. Iya, banyak. Kuliah juga libur. Gimana, Ustaz? Kita kan harus juga ada kewajiban menuntut ilmu. Betul. Di kala seperti ini, menuntut ilmunya asalnya bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin di saat seperti ini ya, kondisi yang harus kita lakukan, atau mungkin sikap kita seorang penuntut ilmu yang harus kita lakukan, itu tetap semangat untuk ilmu, tidak boleh futur. Meskipun sekarang ini kita masih terhalang untuk hadir di majelis ilmu, ya kita tahu kan majelis ilmu itu keutamanya sangat banyak. Tapi karena ada satu kondisi yang menjadikan kita tidak bisa hadir, maka itu yang harus kita perhatikan. Mungkin di antara hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk saat ini, kita bisa belajar. Sekarang tuh banyak tuh ustadz-ustadz yang live streaming juga, dari masih rumah, live streaming. Masya Allah. Ya masih bisa kita ikut pengajiannya. Tapi kalau bisa, ya kita mengikuti kajian live streaming itu serius seperti kita hadir di majelis ilmu. Nanti jangan sambil makan, dicatat. Jangan sambil istilahnya itu ya tidur-tiduran. Ya ini bukan adab kalau ini. Jadi kalau memang semangat, sudah HP-nya ditaruh di depan,
siapkan catatan. buku, siapkan catatan, meja bila perlu. Ya untuk supaya tidak ngantuk, mungkin minum kopi dulu, ya atau apa segala macam, tidak apa-apa. Berarti seakan-akan kita itu hadir dalam ilmu. Iya, iya. Memang dari sisi apa namanya kelihatannya kita belajarnya via apa? Via HP. Via HP. Tapi kalau dari sisi suasananya, atmosfernya tetap seolah-olah kita hadir di majelis ilmu. Dan kata para ulama, ya orang yang misalkan karena ada satu udzur dia tidak bisa hadir di mana di pengajian atau majelis ilmu, insya Allah pahalanya akan tetap Masya Allah. dicatat sama Allah Ta'ala. Asalkan serius tadi itu ya. Iya, berarti serius. Jangan nanti diselingi dengan ada chat nih, chat dulu. Ya, jangan. Putus live streamingnya. Ya akhirnya ilmunya setengah-setengah. Nanti ustaznya bilang tidak boleh begini, misalkan. Akhirnya dengarnya boleh Boleh. gitu kan. Salah. Nah, jadi kalau bisa untuk ketika menuntut ilmu, waktunya ya tetap sama mungkin antara adzan maghrib sampai menjelang isya atau sampai isya. Ya waktu-waktu saat itu kalau bisa dikosongkan terlebih dahulu Live streaming bisa dimanfaatkan ya. iya menjaga supaya giro kita tetap semangat. Karena ingat di dalam kondisi seperti ini syaitan pun sedang bergerilya. Ya untuk bagaimana menanamkan rasa futur di dalam diri kita. Karena nanti ketika sudah mulai aktif kembali kajiannya, karena kita tidak terus mengisi, membiasakan diri kita, akhirnya apa? Uslah malas. Males. Ya sudahlah gitu kan. Akhirnya apa kita selama-lamanya kan terus futur. Jadi ada istilah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ngaji bisa dari rumah. Ngaji ya, bisa dari rumah. Karena media sudah banyak kan sekarang. Apalagi sekarang ya media ya mudah kan. Apalagi ya banyak sekarang nih apa namanya channel-channel para ustadz-ustadz kita, alhamdulillah sudah menyiarkan menyiarkan kajian secara live streaming, dan ini sangat membantu. Tapi tetap kalau dari sisi keutamaan kita tidak bisa pungkiri hadir di majelis ilmu itu lebih utama. Siap, type Jazakallah khair Ustaz. Nah, boleh minum ya? Boleh. Semprot dulu dong. Minta semprotannya. Jadi panik nih sama itu. Higienis nomor 1 ya? Iya.